Assalamualaikum Pak Nujri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Awan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Insya Allah nanti Pak Nujri mau supervisi ya, supervisi akademik. Ini sudah disiapkan Bapak untuk perlengkapan supervisinya. Jadi kalau terkait persiapan, alhamdulillah sudah saya siapkan Pak, terkait dengan FKP, media pembelajaran, dan ada juga sedikit video pembelajaran supaya menunjang tujuan pembelajaran bisa tercapai. Masya Allah. Untuk standar, kita masuk ke materinya langsung Pak ya. Standar kompetensi yang nanti akan digunakan itu standar kompetensinya apa Pak? Kalau terkait standar kompetensi itu ke zat Pak. Nah, jadi kan materinya itu nanti ada tentang zat tunggal, zat campuran yang terbagi nanti ada dua, ada yang campuran homogen, ada yang campuran heterogen. Nah, mungkin untuk standar materi kompetensinya terkait itu Pak. Jadi untuk zat campuran ya homogen, heterogen ya, itu untuk standar kompetensinya. Ya. Kalau kompetensi yang nanti mau dikembangkan Pak Nujri ketika pembelajaran untuk kompetensi yang mana yang mau dikembangkan? Kalau terkait kompetensi yang dikembangkan anak, yang dicapai oleh anak nanti terkait dengan bagaimana mereka mampu mengidentifikasi yang mana zat campuran homogen dan zat campuran yang heterogen. Nah, itu kan terkait dengan kegiatan mereka di rumah juga, mungkin ada yang mereka membuat teh, yang membuat sirup. Nah, sebenarnya itu kan sudah mereka lakukan Pak. Tapi yang ingin dikembangkan lagi mungkin mereka belum tahu namanya. Bahwasanya ada zat yang tercampur secara sempurna dan ada juga zat yang tidak tercampur secara sempurna. Nah, mungkin seperti itu Pak. Itu kompetensi yang diharapkan tercapai kepada anak ya. Ya. Jika kompetensi yang ingin Bapak dapatkan dalam diri Bapak sendiri? Kalau terkait sebagai seorang guru, biasanya ketika kita mampu membuat anak itu paham, itu kan ada menjadi kepuasan bagi diri kita. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ketika nantinya ada yang anak dalam tanda kutip gagal, itu kan bisa menjadi evaluasi bagi diri kita. Mungkin ada metode yang tidak sesuai, ada model pembelajaran yang belum sesuai. Nah, itu yang bisa diantisipasi ke depannya nanti. Jadi tadi Bapak bilang ada model pembelajaran ya. Nah, jadi mungkin nanti kompetensi yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran mungkin kepada nanti lihat pada model Bapak. Nah, model pada pembelajaran nanti seperti apa gitu lah. Nah, berarti nanti yang akan saya amati bagian yang mana itu Pak? Bagian yang mana yang akan dinilai? Bisa nanti yang bagian model pembelajarannya Pak, terkait metode, terkait model kan terkait dengan strategi pembelajaran. Itu yang menunjang untuk pembelajaran. Menurut Pak Wajri nanti maksudnya Pak Nujri nanti menurut Pak Nujri indikator ketercapaian pembelajaran dari tujuan yang tadi disebutkan ya. Nah, itu siswa dikatakan tercapai pembelajarannya jika apa Pak? Karena ini nantinya akan ada praktek Pak. Kan metodenya nanti ada praktek tuh yang saya tulis di RPP. Jadi ketika mereka bisa mencampur secara sempurna, terkait ini dengan kelas tinggi mungkin bisa ya kalau mencampur secara sempurna. Tapi yang kadang kalau yang saya perhatikan anak-anak itu bingung terkait dengan namanya Pak. Mungkin mereka ada yang kalau bahasa Banjarnya itu tertukar. Nah, mungkin seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya anak itu sudah bisa memberi nama, tidak tertukar lagi, begitu bisa mengidentifikasi jenis campurannya, maka itu indikator Bapak katakan nanti pembelajaran sudah tercapai. Oke, baik Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Nanti kita lanjutkan ke kegiatan observasinya nanti, kemudian habis itu nanti kita ngobrol lagi untuk pasca observasi. Terima kasih dulu Pak. Oke, sekali lagi istiada dan Ustaz, sekali lagi istiada dan sudah tidak ada suara lagi. Istiada dan oke, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jawab sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya kelas 5 Al-Batani pada pagi hari ini? Kami penerima Al-Batani cerdas dan cermat itulah kami, bertanggung jawab dan rendah hati, sholat lima waktu setiap hari. Al-Batani sang juara. Allah Akbar. Ustaz dan mohon maaf ada suara ketukan buku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wadi nasta'in ala muluknya wadid. Rabbi sahih sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak Ustaz kali ini kita akan kembali belajar tentang IPA. Nah, kemarin kan Ustaz sudah menyinggung, Ustaz sudah menjelaskan sedikit ya, ada yang tentang materi, ada yang tentang zat tunggal dan juga zat campuran. Kali ini insya Allah kita akan melaksanakan eksperimen atau prakteknya. Nah, tapi sebelum itu kita akan mengulang dulu sebentar ya lah. Siapa tahu ada yang lupa, ada yang ingat ya belajarnya. Oke, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat dan juga pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Oke, langsung saja ya. Nah, sudahkah kalian bersyukur hari ini? Sudah? Sudah? Misalnya si Fatih bersyukur kenapa Fatih? Bisa main bola itu Fatih syukur ya? Ya, berarti kaki kita masih ada ya lah. Coba bayangkan kalau yang pincang, kalau main bola ada bisa ya? Ada yang namanya itu para games ya lah. Biasanya ada Asian Games, ada Asian para games. Itu yang untuk orang-orang yang penyandang disabilitas. Oke, mantap. Oke, selanjutnya Bagas. Apa yang Bagas bisa syukuri hari ini? Oke, boleh satu lagi terakhir. Ada yang mau sebelum kita tunjuk kajian ya? Oke, mantap. Insyaallah luar biasa. Nah, kemarin Ustaz ada mendengar ceramah, di Ustaz lupa siapa nama Ustaznya. Kan, itu ada beliau itu menceritakan ada seorang kakek-kakek di Arab. Nah, jadi kakek-kakek di Arab itu ternyata tiba-tiba jatuh sakit sehingga perlu dibantu dengan oksigen untuk bernafas. Nah, setelah si kakek itu sadar, dia melihat biaya dari penggunaan oksigen itu berapa puluh juta, saya lupa. Nah, jadi si kakek itu responnya langsung menangis. Lalu si dokter ini bertanya, apakah kakek tidak mampu membayar? Bukan itu, kata si kakek. Beliau menangis ternyata puluhan tahun hidup diberikan oleh Allah oksigen yang gratis, hanya sebentar di sini. Yang menggunakan alat bantu oksigen itu harus bekerja, sedangkan Allah memberikan kita oksigen yang gratis. Itu yang patut kita syukurinya ada. Oke, next ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Ada yang mau membacakan? Jangan yang belum bersuara. Siapa yang nyari suaranya? Hijau. Hijau, boleh bacakan Hijau. Setelah mempelajari materi, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan campuran homogen dan campuran heterogen dengan berat. Setelah memahami pembelajaran, siswa dapat membedakan dan campuran homogen dan heterogen berdasarkan identifikasi ciri-cirinya dengan tepat. Oke, terima kasih Rizal. Nah, sebelum kita masuk, kita mengalami yang namanya itu musim panas yang berlebih ya Pak. Nah, ketika siang itu cuacanya bisa dibilang sangat panas, sekitar 36 derajat Celcius atau mungkin lebih.
Meskipun seperti itu tidak menyebutkan semangat kita untuk belajar ya Allah. Meskipun kadang AC-nya dingin malah lah, AC-nya belum dingin ya Allah, tapi tetap kita harus semangat dalam belajar. Oke. Nah, ini indikator spiritual kita hari ini. Ustaz, kita lagi membacakan atau kita baca sama-sama? Oke, kita baca sama-sama. Kita mulai dari ta'awudz basmalah. 1, 2, 3, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yusqawna fiha fasabana midaduha jamila. Sadaqallahul azim. Oke, yang artinya dan di sana mereka diberi 11 minuman bercampur jamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari arti ayat ini, sebenarnya saya yakin kalian bisa menyimpulkan ya bahwasanya pembelajaran kita ini tentang mencampur-campur sesuatu, mencampur zat, entah itu yang ada di judul tadi, bisa nanti yang namanya homogen, bisa nanti yang namanya heterogen. Oke, tetap. Nah, perhatikan, silakan kalian perhatikan gambar ini dulu. Yang pertama itu gambar apa tadi? Ya betul, sirup. Yang kedua ini bukan. Betul. Air tanah. Gambar satu itu sirup. Gambar dua itu air dicampur dengan tanah. Nah, saya mau tanya dulu. Silakan bagas dulu. Bintang aja deh, saya tanya. Menurut bintang, ketika bintang melihat dua gambar tersebut, apa yang ada di pikiran bintang? Umum aja jawabannya bintang. Ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semuanya sama. Sama. Apa? Menurut bintang, ketika melihat dua gambar tersebut, apa yang ada di pikiran bintang? Sebutkan aja bintang. Oke, siapa yang mau? Bagas, nama Bagas. Apa menurut Bagas melihat gambar? Oke, terima kasih Bagas atas jawabannya, meskipun ya bisa dibilang pas, bisa dibilang tidak ya. Oke, ada lagi Noah. Nah, biasanya Noah ini mantap kalinya. Menurut Noah, sebelum kita next ke yang berikutnya. Boleh. Oke, mantap Noah, terima kasih. Ya, ada yang tercampur secara sempurna ya Pak. Ada yang tidak tercampur secara sempurna. Oke. Saya mau tanya lagi. Nah, ini Ustaz banyak tanya ini. Ada yang suka minum kopi? Banyak. Nah, kata-kata suka, ada yang tidak suka kopi. Nah, Maulana deh, biasanya kan Maulana alhamdulillah ini angkat tangan Maulana. Menurut Maulana, zat yang terkandung dalam kopi itu apa? Yang pertama pasti ya, zat campuran isinya apa? Maulana yang pertama ada airnya dulu. Selain airnya ada kan kayak kopinya. Biasanya kalau air kopi itu sudah cukup, biasanya ditambah lagi supaya semakin nikmat. Kopi itu pakai apa biasanya? Ya betul, bisa dicampur dengan gula supaya rasanya itu lebih nikmat. Oke, istiadah dan maaf, Ustaz mendengar suara-suara. Oke, tak, terima kasih. Kenapa Fauzan? Silakan Fauzan. Oke, kita next ya.
Oke, sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, kita menonton video pembelajaran dulu sebentar. Silakan perhatikan. Yang mau diangkat silakan diangkat. Oke, mohon maaf Iskabda dan nanti sebentar. Nah, oke, kita silakan simak videonya, nanti ada yang Campuran homogen dan campuran heterogen beserta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, sekedar mengingatkan bahwa campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. sambil mengulang. Campuran homogen yaitu campuran yang semua zatnya tercampur sempurna. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang zat-zatnya tidak tercampur secara sempurna. Untuk lebih jelasnya, seperti ini teman-teman. Homogen atau campuran sempurna artinya zat-zat yang membentuk campuran tersebut benar-benar menyatu sehingga sulit dibedakan antara satu zat dengan lainnya karena sudah menyatu. Sedangkan pada campuran heterogen atau campuran yang tidak sempurna, artinya zat-zat yang membentuk campuran tersebut tidak dapat menyatu dengan sempurna, sehingga masih dapat dilihat atau dibedakan antara satu zat dengan lainnya. Begitu teman-teman. Nah, untuk melengkapi pemahaman kita tentang kedua campuran ini, coba perhatikan contoh-contoh berikut ini ya. Oke, untuk contohnya nanti kita prakteknya ya. Jadi langsung Ustaz kelas saja ya. Kita langsung lanjut ke materinya. Nah, kita mengulang dulu bahwasanya untuk muatan IPA ini yang utamanya yang paling atasnya itu ada yang namanya materi. Setelah kemarin ada kita ulang ini juga bahwasanya materi itu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita ambil contoh misalnya batu, kayu, plastik, dan yang lain sebagainya. Oke, materi itu nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya zat tunggal dan ada yang namanya zat campuran. Zat campuran dulu. Apa itu zat campuran? Zat campuran itu yaitu hanya memiliki satu zat atau satu materi. Contohnya ada logam. Logam itu apa Pak? Dia ingat? Besi masuk logam. Emas, dan lain sebagainya. Kalau non logam yang kita hidup oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada semi logam kayak germanium sama silikon. Oke, Iskabda dan lalu ada yang namanya senyawa. Senyawa itu merupakan zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur, yaitu misalnya air, garam, dan lain sebagainya. Oke, nah materi kita yang utama hari ini adalah ini zat campuran yang kalian sudah tahu bahwasanya ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya homogen, ada yang namanya heterogen. Oke, homogen itu tercampurnya secara sempurna. Nah, bisa dengan tenang contohnya ada. Lalu kalau heterogen campuran yang tidak sempurna. Oke, Iskabda dan Ustadz bagi dulu menjadi 3 kelompok. Kita berhitung aja ya. Kita berhitung aja. Supaya itu bisa. Oke, dari sini misalnya ambil 1, 3, 1, 3. Maulana 1. Bintang loh. 2, 3. Oke.
Tiga biar. Ya sih nomor biar tadi. 1, 2, 3. Stop. Ayo ke sini. 1, 3. 1, 3. 1, 2. Oke, kelompok 1 silakan ke sini. Yang nomor 1 sini ya. Sepanjangan nih silakan digabung meja kursinya. Satu, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sini. Silakan. Dan kelompok 1 ini menghadapi kelompoknya. Ayo, meja kursinya digabung. 3 di sini. 3, mohon maaf, meja kursinya digabungkan di sini. Silakan duduk. Tepuk 1, tepuk 1. Belum. Tepuk 1. Tepuk 1. Belum koma. Tepuk 1. Tepuk 1. Belum situ belum. Tepuk 1. Tepuk 1. Mohon maaf, tepuk bukan memukul meja. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Ada. Oke, mantap. Terima kasih yang kelompoknya sudah rapi kembali. Oke, saatnya kita akan mulai melaksanakan eksperimennya. Nanti silahkan kalian kerjasama. Sebelum itu, Ustaz akan membagikan lembar kerjanya dulu. Ini meskipun eksperimennya berkelompok, tapi mengisi lembar pengamatannya masing-masing ya. Silakan diisi namanya dulu. Tetap tenang sambil selesai dibagi. Ada berapa kelompok sih? Ada 8 kelompok. Kerjanya masing-masing meskipun ini nanti sama-sama. Itu dua deh. Satu lagi. Napis. Isi dulu namanya. Isi dulu nama. Mohon maaf suaranya di kelompok ini. Oke. Sebelum kita mulai melaksanakan eksperimen, silakan kalian centang dulu di bagian hipotesis yang menurut kalian benar. Nih adalah di atas langkah-langkah percobaan itu ada tuh air dan minyak itu menurut kalian jadi apa? Setelah kalian melakukan itu baru kita mulai eksperimennya. Ada 6 yang perlu kalian centang dulu. Oke, ya kayak hijau nih, centang dulu. Itu hipotesis dulu menurut Bunpian yang mana? Ada tadi makanya menurut Pian dulu. Selanjutnya saya akan membagikan ini ya, sambil menunggu kalian. Di laporan percobaan atau pengamatannya itu ada 16, jadi ini sama-sama aja ya. Sini kita. Oke, 4, 5, 6. Semuanya sama-sama. Anda kesini diamati nanti menyatu secara sempurna tidak? 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nanti untuk mengambil air satu, ambil airnya penuhi ya, jadi kan campur. Ini untuk mengambil airnya satu, ambil air. Oke, yang kelompoknya paling rapi langsung saya bagikan yang dibagi apa namanya setnya. Sekda dan ingat ini kelompok yang kerjanya kembali mengisinya yang baru yang masing-masing. Sekda dan oke, terima kasih. Oke, saya panggil aja. Silakan ambil air dulu gitu. Satu gelas yang ambil airnya. Satu gelas yang untuk isi air, ambil air dulu. Satu gelas aja. Silakan. Satu gelas ya. Sisanya itu untuk dicampur-campur ya. Mencampurnya tidak bisa full ya. Harus sampai full sampai di atas ini. Nanti dicampur-campur. Satu lagi kelompok ini siapa yang ambil air? Satu aja yang ambilnya. Ambil untuk tempatnya saya ini. Ini yang pertama nih. Nih. Belum datang kumpulannya. Boleh. Nah ini latihan kembali. Ya. Ini kumpulkan dulu jadi semuanya. Ini sirupnya kan belum expired ya. Boleh diminum kalau bisa. Ayo. Mohon maaf, stop tenang. Tidak ada yang duduk-duduk atau galing, mohon maaf. Ini mohon maaf ya, tidak ada suara, tetap tenang, istada dan di kelompok mana yang banyak suaranya ini? Di kelompok bagas masih ada suara. Yang ini ya. Ini garam. Yang terakhir ini kopi. Kopi. Ini masih ini kelompok satu-satu. Oke, silakan mulai dicampur ya. Ingat, ikuti langkah percobaannya ini yang pertama kan. Misalnya satu gelas untuk diisi air dengan minyak. Campurkan air ini tidak bisa penuh. Oke, belum sendoknya dah. Bisa air ini lah. Belum harus meja yang dimasukkan airnya baru tambahkan cairannya. Air dan minyak. Air dan minyak. Air dan minyak. Air sama minyak campur dulu. Oke. Lagi step dan sendok satu aja berarti sendoknya satu aja sendoknya. Silakan dimulai dari sekarang 1, 2, 3 mulai. Ikuti dari langkah percobaan yang pertama. Tidak perlu berisik, yang bekerja hanya tangan, tidak ada suara. Kebanyakan lagi. Ya, sama-sama seperti kelompok ini ya. Kalau sudah
aduk dulu yang lain, nanti sebisa sambil diperhatikan setelah selesai mengaduk, baru diisi atau kematannya. Tumpah aja. Boleh? Tenang ya, mencampurnya tenang aja. Ingat, satu cangkir itu satu cairan ya. Lena, stop cek yang mana-mana campurannya. Di sini yang sudah tercampur kayak apa? Pasir, sudah. Gula juga. Siapkan. Ada langkah-langkahnya bisa diikuti. Nanti oke, suaranya tidak perlu diskusinya dari pelan aja diskusinya. Oke, di sini kopi sudah dicampur. Nah, minyak sudah. Gula. Oke, silakan semuanya ya, nanti stop cek. Nanti setelah selesai mencampur semuanya, taruh kopi di depan. Nanti masih nanti setelah selesai silakan taruh di depan lagi. Itu manis bener. Mohon maaf, tidak perlu nyari mesin-mesinnya. Kelas aja. Bagus. Tidak perlu beli sini. Ini sini juga ya. Semuanya harus diisi. Ingat, selesaikan mencampur dulu, lalu nanti taruh di depan sini semuanya. Semuanya sampai sudah, pasang sudah, apa lagi? Garam sudah, gula sudah, sirup sudah, minyak sudah. Oke, setelah selesai semuanya, taruh di sini dulu sambil dibuat kesimpulan. Ini gula sudah gula. Ayo cepat, Ustaz. Oh, maaf, istirahat 5 menit lagi selesai ya.
kita melaksanakan eksperimen itu ada 6 macam. Jadi ketika Ustaz bikin itu Ustaz membuatnya itu seimbang. Ada 3 yang homogen, nah ini seperti itu dah. Ada 3 yang heterogen. Tadi ada Ustaz yang kelompoknya, ada yang 4, ada yang 2. Sebenarnya Ustaz membuat ini seimbang. Nah, jadi harus benar semuanya deh. Nanti Ustaz cek lagi. Ingat, perhatikan betul-betul bagaimana ciri-ciri homogen dan ciri-ciri heterogen itu. Salah satu ciri heterogen itu pengendapan. Kalau ada yang mengendap itu termasuk dalam campuran heterogen. Ingat, kalau ada yang mengendap didiamkan beberapa detik itu mengendap di bawah itu termasuk campuran heterogen. Ya, ada pengendapan di bawah itu termasuk heterogen. Nah, ketika ada pengendapan di bawah itu masuk heterogen. Ya, mungkin ada pengendapan di bawah. Kalau rapi maksudnya ada kelihatan, apalagi kan kalau misalnya itu menurut panas itu masuk semua. Oke, 5 menit lagi. Jangan ada yang minum ya kalau ingat ya, ada 3 yang homogen, ada 2 yang heterogen. Sudah ketemu semuanya ya, Pak? Amati dulu. Makanya kan ini loh pengamatan. Benpil harus mengamati. Tidak hanya mencampur aja, tapi juga harus mengamati. Dan perhatikan juga yang mana yang keruh, yang mana yang jernih. Ini belum. Ya, perhatikan yang mana yang jernih. Ada endapan. Mohon maaf nanti. Silakan. Ini sudahlah isi dulu untuk mana tadi. Lihat terus depan. Bawahnya harus diisi semua. Bawahnya juga. Sudah guys? Belum pas lagi. Amati dulu lagi sekali lagi ya, masih belum pas. Di bawahnya belum pas lagi. Ya. Masih kerjakan dulu. Gali belum. Kerjakan gali. Oke.
Ambil mantap. Nih, ini aku punya. Jangan kembali lihat aku punya. Ambil sudah selesai nih Mas. Maaf, jangan jalan-jalan. Silakan duduk. Kelompok Bagas nih nah, sudah kan? Saya sudah punya kelompok sudah. Di bawah itu kelompok ya, ini banyak yang tanya, yaitu campuran heterogen yang terjadi ya, nih yang punya ini nih betul. Belum pas jawabannya. Kan ada yang tertukar di antara homogen sama heterogen. Coba perhatikan sekali lagi. Ada yang tertukar di antara seharusnya itu homogen yang tulis perhatikan lagi di sini. Nah, jangan sampai terbalik yang mana yang homogen, yang mana yang heterogen. Ya, tidak perlu pelan aja. Pelan aja. Ya, betul nih. Tapi ini sebaliknya yang kamu kalau biasa. Oke, ini update mantap udah. Ini update udah pas. Silakan duduk yang rapi. Bisa tambah waktunya, jangan panjang tahuan sudah selesai semuanya. Balik ke belakang. Cek dulu, soalnya nanti ketika kita ulangan kan campuran ini masih ada. Pengendapan ya, pengendapannya juga. Kalau ada pengendapan berarti satu kali posnya balik samping. Sepuluh nih, nanti pasti lawan sini tuh yang mana yang homogen, yang mana yang heterogen. 2 menit lagi kumpul ya. Habisnya kita lanjutkan video yang singkat tadi. 2 menit lagi. Benar atau salah silakan kumpul. Ini kan ambisi, ini harus semuanya. Ini
Silakan selesai, sudah selesai silakan dikumpulkan. Kita akan memutar video tadi melanjutkan. Silakan ini bagus punya kelompok ini mana? Selesai kita kumpul. Mohon maaf kelompok ini nah. Yang termasuk contoh campuran homogen atau campuran sempurna adalah campuran antara air dengan gula pasir. Mengapa campuran antara air dengan gula pasir dikatakan sempurna? Ya, benar sekali. Karena antara air dengan gula pasir yang dicampurkan lalu diaduk, maka keduanya dapat menyatu dengan sempurna, sehingga kita tidak dapat lagi melihat gula pasir di dalam air. Demikian pula campuran antara air dengan garam atau campuran antara air dengan pewarna makanan. Keduanya termasuk campuran homogen. Contoh lainnya masih banyak lagi teman-teman. Misalnya sirup, oralit, teh manis, dan berbagai macam larutan yang dijual di masyarakat. Selanjutnya adalah contoh campuran heterogen atau campuran yang tidak sempurna. Misalnya campuran antara air dengan minyak. Coba teman-teman perhatikan campuran antara air dengan minyak. Apakah dapat menyatu dengan baik? Oh, ternyata tidak. Air dan minyak tidak dapat bercampur sempurna. Minyak akan berada di permukaan, sementara air di bawahnya. Demikian pula campuran antara air dengan pasir. Meskipun diaduk, keduanya tidak akan dapat menyatu. Kita masih dapat melihat butiran-butiran pasir di dalam air. Oleh karena itulah, campuran antara air dengan minyak dan campuran antara air dengan pasir termasuk campuran heterogen, teman-teman. Contoh campuran heterogen lainnya adalah jus buah, es campur, adonan kue, sayur sop, dan sebagainya. Ini yang masih ada suara di kelompok ini. Sekarang silakan kalian keluarkan buku tulisnya. Keluarkan buku tulis. Kita akan ada menulis sedikit sekali ya. Silakan. Buku tulisnya keluarkan dulu. Untuk kelompok itu pakai sedikit ya. Untuk kelompok itu pakai itu. Ingin kalian mencatat ini tabel perbedaan yang zat campuran homogen sama zat campuran heterogen. Silakan ditulis ini tabel ini banyak nanti ulangan. Silakan ditulis. Ini sudah habis benar dah. 3 menit selesai ya.
Silakan di depan jam 3 menit selesai, itu kita tutup pembelajaran kita ini. Silakan Bagas nanti aja. Selesai, harus selesai 3 menit ya. Harus selesai. Istiaqda dan Bajendra, Bagas. Terus Bagas. 3 menit. Ya 2 menit tadi ya. Udah, habis ini kita tutup dulu. Ini belum mulai jadinya. Itu makin banyak ada pengendapan di atas. Kalau kopi itu pengendapannya di bawah, kalau minyak di atas pengendapannya. Sebagai informasi yang untuk laporan pengamatan yang kalian tulis itu nanti akan diambil untuk nilai K4 kalian ya. Soalnya ini akan nilai praktek kalian. Makanya tadi bisa cek benarkah sudah atau masih belum sesuai. Kalau bening udah nggak masak, Sekarang ya. iya. Dari molekul campuran dengan masakan campuran larutan akan kemudian Istiaqda dan silakan duduk ke kursinya masing-masing. Ini waktu kita sudah habis, kita duduk dulu. Oke, saat hitung 1 sampai 3 sudah di kursi. Nanti lagi menyambung. 1. Di kursi yang di kelompoknya jangan Pak. Nanti aja kembali ke kursinya masing-masing. Di duduk di kelompok tadi dulu maksudnya. 1, 2. Silakan duduk dulu. Duduk di kursi yang kelompok itu tadi. 1, 2, 3. Istiaqda dan oke. Untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang zat campuran dan zat
zat campuran homogen sama zat campuran yang heterogen. Sebenarnya ada lembar kerja tapi waktu kita nggak sempat. Nanti akan kita sambung, insya Allah hari esok jalan. Oke, sama-sama untuk ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Rijal, silakan maju ke depan Rijal. Tadi saya lihat tawa-tawa, silakan maju. Tadi pun 1 sampai 3 sudah maju. 1, 2, silakan. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini ya? Tentang yang bicara tadi. Dan kita hari ini sudah belajar tentang zat, ada yang zat homogen, ada yang zat campuran heterogen. Nah, zat yang homogen itu apa? Ada apa di sana? Ya, yang menyatu dengan rata atau bisa disebut dengan menyatu dengan sempurna ya. Yang heterogen? Oke, yang tidak menyatu dengan sempurna ya Pak. Oke, terima kasih Rijal, silakan dulu. Oke, istiqdah dan membaca hamdalah. Oke, untuk pembelajarannya kita akan sambung esok. Ustaz mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Terakhir sampahnya atau bekas yang kita melakukan percobaan, silakan untuk airnya silakan dulu dibersihkan di wastafel. Yang bekas gelasnya itu dibuang di tempat sampah. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya Pak Nudri, ya alhamdulillah, bagaimana perasaannya sudah mengajar dari observasi supervisi? Alhamdulillah, kalau hanya terkait dengan bagaimana perasaannya, alhamdulillah senang bisa memberikan berusaha yang terbaik yang utamanya untuk anak-anak. Kan ini tujuannya bagaimana mereka nantinya insya Allah akan bermanfaat materi ini. Soalnya berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ya, kalau Bapak Nudri bahagia, tentu siswanya, muridnya juga yang bahagia, Pak ya. Oke Bapak, kira-kira ya menurut Pak Nudri ini apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar tadi Pak? Terkait dengan pembelajaran tadi, yang pertama kan Pak sesuai RPP dulu. Nah, ada terkait dengan strategi dan juga metodenya itu saya menggunakan praktek langsung. Nah, jadi anak-anak itu yang langsung mencampurkan, langsung mengaduk bagaimana zat campuran itu bisa tercampur secara sempurna atau secara tidak sempurna. Nah itu Pak, pengalaman langsung yang mereka peroleh. Iya, betul ya. Kemudian indikator ketercapaian tadi, apakah sesuai dengan yang diinginkan itu Pak? Ya, kalau bicara tentang indikator keberhasilan, kalau saya lihat yang saya amati kelompok-kelompok yang sudah melakukan, menurut saya pribadi, insya Allah itu sudah bisa dikatakan berhasil Pak, karena mereka sudah mampu mampu mencampur secara sempurna. Tapi Pak, ada tapinya, masih ada yang kebingungan terkait dengan zat yang heterogen, yang zat yang tidak tercampur secara sempurna. Nah, pertanyaan mereka yang mereka tanyakan itu bagaimana yang ada endapan. Endapan kan kayak seperti kopi, itu kan ada pengendapan di bawah. Nah, di sana mereka masih bingung. Kalau kopi itu kan ketika kita aduk dia akan tercampur secara sempurna dulu. Kan itu kan homogen. Nah, tapi ketika didiamkan akan menjadi ada endapan. Nah, itu mereka bingung di sananya. Menurut Pak Nudri ini apa yang sudah baik dari pembelajaran Pak Nudri tadi? Kalau yang baiknya itu alhamdulillah yang pertama anak-anak bisa langsung prakteknya. Yang keduanya mereka bisa mengalami langsung tuh. Ya Pak, kalau yang mengalami itu kan mereka itu lebih dari ke pembelajaran. Kalau pembelajaran kan biasanya hanya mendengar. Kalau mengalami langsung ini biasanya pengalaman yang didapat itu akan lebih terasa. Nah mungkin seperti itu Pak. Oke Pak ya. Nah ini tadi saya juga mengobservasi Pak Nudri saat kegiatan pembelajaran tadi. Ya. Aspek yang saya amati pertama itu ada KSO-nya Pak. Jadi ada Bapak menyampaikan tentang keterampilan sosial emosional di sana.
yang mana Bapak menyampaikan di sana ada kesadaran sosial dari siswa-siswanya yang Bapak sampaikan melalui rasa syukur. Ya, apa yang sudah kalian syukuri hari ini, gitu kan Pak ya? Ya, ditanyakan satu-satu ya. Nah, kemudian di situ juga Bapak juga ada kegiatan berkelompok. Itu merupakan kegiatan keterampilan relasi sebetulnya. Keterampilan relasi ya. Betul ya. Karena mereka akan saling berinteraksi, berbagi pendapat, dengan berbagi pengetahuan dan lain sebagainya. Itu bagus gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam pembelajaran berkelompok yang tadi Bapak minta untuk diamati poinnya, di dalam pembelajaran berkelompok tadi luar biasa, itu ada kegiatan eksperimen Pak ya, mencampur berbagai zat ya. Nah, saya tulis tadi itu bagus sekali, ada homogen dan heterogen, dan anak-anak juga walaupun dalam keadaan bingungnya tetapi mereka sangat antusias dan juga akhirnya bisa membedakan Pak ya. Nah, mana campuran yang berbentuk homogen dan heterogennya tadi Pak ya. Kemudian saya juga mencatat itu Bapak juga menggunakan media ya kan supaya cukup banyak media yang situ ya. Slide-nya dalamnya ada berupa video Pak ya, kemudian gambar-gambar dan juga ada bahan praktikum tadi ya, dengan bahan-bahan yang untuk membuat eksperimen atau campurannya. Nah, menurut Pak Nudri nih, kira-kira apakah ada lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil observasi yang barusan kita lakukan? Kalau yang ingin dikembangkan itu mungkin ke arah metode pembelajarannya. Nah, itu kan ketika saya menentukan metode ini yang terkait dengan praktikum zat ini, sebenarnya itu saya sudah sadar Pak, anak-anak kelas 5 yang kebanyakan orangnya hiperaktif, yang kebanyakan gaya belajarnya kinestetik, ketika ada kerja kelompok yang melakukan sesuatu itu mungkin ada sebagian yang susah untuk dikontrol atau tidak terkontrol. Nah, itu kan biasanya ada yang main-main sendiri, ada yang mencampurkan, bahkan yang waktu saya praktek tadi saya lihat ada yang mau diminum sirupnya. Nah, mungkin di arah situ Pak yang ada kesulitan untuk mengembangkannya. Iya. Kalau menurut Pak Nudri, kira-kira apakah ada solusi itu untuk mengklasifikasi kemampuan anak itu? Kalau untuk klasifikasi mungkin bisa digolongkan yang bagaimana yang kinestetik, yang bagaimana yang visual, dan yang bagaimana yang auditory. Nah, kemarin itu kalau seandainya saya menggolongkan itu mungkin hasilnya akan berbeda ya. Berarti masuk ke pembelajaran apa nanti akhirnya? Kalau yang saya baca itu ke arah pembelajaran berdiferensiasi Pak. Oh, jadi itu solusinya Pak ya. Nah, kedepannya berarti nanti mungkin bisa lebih mungkin dilakukan pembelajaran secara berdiferensiasi supaya nanti bisa mengetahui ini ya arah bakat anak itu di arah yang mana, dan pembelajaran nanti juga bisa menjadi lebih fokus dan terukur ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak untuk kegiatan observasi kita hari ini. Terima kasih banyak atas pembelajarannya juga, banyak pengetahuan dan ilmu yang bisa kita dapatkan bersama-sama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk anak-anak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.